kata beliau, "Mala yazawu bil Quran." Yang mungkin tidak bisa dicegah oleh Al-Quran. Keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Mencegah madarat, mencegah musibah. Tapi terkadang pemimpin-pemimpin tadi yang menjadi wasilah untuk apa? Masalah kaum muslimin dan tercegahnya mereka dari keburukan. Hal ini sebagaimana ada di dalam asar dari Umar bin Khattab dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwas sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kondisi masalah kaum muslimin itu tidak bisa dicapai dan menyebar kecuali melalui perantara tangan-tangan mereka, para penguasa, para pemimpin. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan nikmat tersebut kepada kaum muslimin melalui perantara penguasa. Ya mungkin pemahaman kita secara umum, mungkin nikmat-nikmat tadi harusnya sampai dengan sebab Al-Quran atau dengan sebab syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang ada kondisi-kondisi itu tidak mungkin terjadi kecuali melalui tangan mereka para penguasa. Maka untuk mendapatkan kekuatan tersebut harus kita dekatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemerintah kita, terdengar kepada mereka, tersiar kepada mereka. Harapannya mereka mau mengamalkan sunnah. Harapannya mereka mau menjadikan ajaran Islam yang benar ini, yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah ini, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sebagai undang-undang yang diberlakukan di dalam negeri ini. Kalau itu terjadi, kuat sebuah negara. Tapi selama itu belum dilakukan, negara akan tetap lemah. Karena jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas sekalian dan akhwat yang semoga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang terakhir yang dibawakan oleh penulis Syekh Abdul Aziz As-Sabhan Hafizahullah ta'ala. Dan kesimpulannya, di antara manhaj Ahlus Sunnah ada yang berkaitan dengan pemerintah. Manhaj Ahlus Sunnah itu banyak isinya. Dan di antara manhaj tersebut ada yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, yang berkaitan dengan pemerintah adalah ketika pemerintah itu memerintahkan kepada kita suatu perkara, maka kita memiliki kewajiban untuk mendengar dan taat selama perkara tersebut ma'ruf, perkara yang baik dan bukan maksiat. Adapun perkara-perkara maksiat yang diperintahkan, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk taat. Ketika pemerintah, nah ini termasuk manhaj Ahlus Sunnah juga, ketika pemerintah kita keluar dari mereka kezaliman merampas hak kita atau menzalimi kita secara fisik, maka kewajibannya adalah sabar dan tetap taat. Sabar dan tetap taat. Dan kalau seandainya kita berharap kebaikan untuk kaum muslimin secara umum, atau berharap kebaikan untuk diri kita dan kaum muslimin secara umum, maka sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat yang mendukung, yang membangun, yang bisa disampaikan secara langsung, tidak dengan cara menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka di halayak rakyatnya, atau dengan mengirimkan risalah-risalah, surat-surat atau status-status atau chat-chat yang bisa sampai kepada mereka secara pribadi, bukan di dalam forum. Atau yang terakhir, sampaikan kepada ulama yang dekat dengan
mereka. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama pemimpin. Maka bukan baik-baik, entah itu dalam kondisi kita sedang senang atau sedang sulit, entah yang diperintahkan itu kita suka atau tidak, maka kewajiban kita tetap taat dan patuh kepada mereka. Wallahu ta'ala. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masukkan hadis yang ke-32 yang berbicara tentang perkataan seorang atau tuduhan seorang kepada saudaranya dengan tuduhan-tuduhan kekafiran, mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, wahai si kafir. Perkataan seperti ini apa hukumnya? Dibolehkan atau tidak? Kalau seandainya dibolehkan, apa syaratnya? Dan kalau seandainya tidak dibolehkan, apa ancaman untuk pelakunya? Dan poin-poin yang penting di dalam menjaga lisan, secara khusus ketika berbicara tentang agama Allah, mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebagian orang itu dalam rangka menasehati, menurut versi mereka itu dengan cara turun ke jalan atau demo. Di sana mereka menyampaikan aspirasi-aspirasi. Mereka katakan itu dilarang agama dan dilarang Rasul seperti itu. Tapi pemerintah membolehkan atas nama undang-undang. Bagaimana cara seperti itu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memperbaiki kesalahan adalah sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berbicara di dalam Al-Quran tentang memperbaiki kesalahan makhluknya. Di antaranya Rasulullah SAW ketika salah ditegur. Begitu juga istri-istrinya. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi. Memperbaiki kesalahan itu sesuatu yang dituntut. Cuma ada aturannya. Aturannya adalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ajarkan. Mendapatkan sesuatu kebaikan atau mencari sebuah kebaikan itu hal yang baik, tapi tidak dicari dengan cara yang salah. Dan ini pokok. Di dalam masalah rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah apa? Membagi rezeki kita dan kita diperintahkan untuk mencari. Ketika mungkin syarat, nggak banyak kita dapat rezeki, apa yang kita lakukan? Sebagian kita apa yang keluar dari lisan? Sekarang nyari apa? Dari uang itu apa? Susah. Akhirnya apa? Menghalalkan yang haram untuk mendapatkan kebaikan. Apa kita katakan? Tidak dibenarkan. Begitu juga untuk mendapatkan kebaikan yang sifatnya apa? Umum. Kebaikan untuk kaum muslimin secara umum harus ditempuh dengan cara-cara yang benar. Rambu-rambu atau batasan-batasan boleh dan tidak boleh itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka kewajiban kita adalah mengikuti rambu-rambu tersebut. Bahkan khawatir ketika kita mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan,
Ini akan menjadi hal yang dapat mengeluarkan kita dari Islam. Kalau itu dia ini. Dan perlu hati-hati dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal-hal di dalam Islam, di dalam melakukan perbaikan. Dan ada hal-hal yang dilarang. Kemudian datang makhluknya dengan mengatakan apa? Ini boleh. Padahal Allah melarang. Tentu keputusan-keputusan dan undang-undang seperti ini menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dipandang, oh ini ada maslahatnya, oh ini ada kebaikannya, tapi kebaikan tadi tidak dicari dengan atau melalui jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalau ditanya apa hukumnya, tidak boleh, walaupun hal itu dibolehkan oleh penguasa kita. Kenapa? Itu kita pahami kesalahan dari mereka, membolehkan cara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau itu terjadi di ruang lingkup kita yang kecil, misalnya keluarga kita, kita punya masalah dengan siapa? Ayah, atau sesama istri. Suami punya masalah dengan istri. Harusnya masalah ini diselesaikan dengan diam-diam, nggak keluar dari rumah, bahkan nggak sampai kepada orang tua. Ini asalnya. Tapi Allah kata di dalam rumah tangga yang menjadi penguasa siapa? Suami, yang bukan istri. Suami. Suaminya bilang kepada istrinya, kamu berhak atau bebas mau memperbaiki saya dengan cara apapun. Mau disebar beritanya ini ke orang tua atau ke teman-teman, silakan. Lalu istrinya apa? Istrinya tahu ini nggak boleh di dalam syariat Islam. Apa yang dilakukan? Ditaati. Apa yang akan terjadi kira-kira? Oh, siap, Pak. Apa yang terjadi? Kerusakan. Nama siapa? Suaminya jelek di mata orang lain. Sikapnya nanti ketika bertemu seperti apa? Orang lain udah ngecap jelek ini orang. Ketika bertemu nanti kira-kira apa? Senyum-senyum? Enggak. Itu yang terjadi sekarang. Ketika bertemu misalkan orang-orang ini dengan pemerintahnya, setelah menjelek-jelekkannya, kira-kira ketemu dalam kondisi apa? Baik, tersenyum, mengucapkan salam dan seterusnya, atau tidak sama sekali? Tidak, karena kondisi sudah apa? Benci kepada penguasa. Itu yang tadi kita sebutkan. Ada sekelompok orang yang apa? Berusaha untuk apa? Membuat jarak antara pemimpin dengan ulamanya, dengan rakyatnya, membuat perseteruan di antara mereka, saling benci. Walaupun mungkin taruhlah itu dibolehkan oleh mereka, tapi ingat, ajaran Islam itu tetap yang terbaik. Ketika dilarang pasti ada maslahatnya dan menjauhkan umat ini dari kemadaratan. Sudah diperhitungkan. Allah itu Maha Hakim, tahu gimana sifat hambanya. Tapi ketika dibenturkan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang qasir akalnya, yang terbatas akalnya, pandangannya, entah jangka pendek atau jangka panjang, tidak akan pernah sebanding dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala buat maslahat yang diharapkan ada, kemudian madarat yang diharapkan apa? Sirna hilang, itu akan terlihat di mana? Di hukum-hukum keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada keputusan dan hukum
manusia. Kalaupun ada sedikit, tapi mudaratnya lebih besar. Maka kembali lagi, kalau ditanya tentang sikap, maka kita tidak turun ke jalan walaupun mereka membolehkan, walaupun di dalam undang-undang membolehkan. Kalau ditanya boleh atau tidak, benar atau tidak keputusan penguasa tadi, maka jawabannya salah. Karena itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, secara khusus terkait dengan manhaj atau di dalam perbaiki manhaj berpikir kita tentang penguasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut nikmat ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Artinya Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpinnya, pemimpin yang sah, yang wajib untuk ditaati sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Dan ini poin penting dalam Islam yang menyelisihinya terancam dengan ancaman-ancaman yang besar. Maka perlu dipahami dan disiarkan, dibagikan, diinformasikan kepada orang-orang yang kita cintai sehingga tidak salah dan melakukan kesalahan-kesalahan seperti banyaknya orang akhirnya terjadi kerusakan di mana-mana. Maslahat hancur, mafsadat terpupuk dengan baik, berkembang dengan baik, dan itu tidak kita harapkan di lingkungan yang kita hidup di sana. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, memberikan taufik kita semua di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, di dalam agama yang benar, dan diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hal tersebut. Wallahu ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.